Ya, Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan tentunya masih bersama dengan Chris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas. Mas Chris, kita masih tertahan di satu saham pilihan atau rekomendasi tadi ya. Ada INKP yang belum diulas lebih lanjut, Mas Chris. Boleh dilanjutkan untuk INKP ini? Ya, kalau kita lihat INKP dari sisi harga pulp and paper-nya juga masih cukup baik ya, cenderung menguat gitu, dan INKP juga berada pada area sideways di area 12.500 sampai 14.000 gitu. Jadi menurut saya memang masih cukup menarik untuk diperhatikan INKP, dan dari sisi harga sahamnya, dari sisi kinerjanya di tahun 2020 juga masih cukup baik dengan peningkatan harga kertas. Oke, peningkatan harga pulp ternyata menjadi sentimen yang cukup positif. Sementara target yang bisa diperhatikan untuk INKP di berapa ini, Mas Chris? INKP resistance terdekat di 14.000 ya. Kalau break di atas 14.000 mungkin bisa ngetes area ke 16.500 ya. Oke, 14.000 menjadi area break yang diproyeksikan untuk INKP. Sementara biasanya jika kita berbicara INKP, Tekim tidak bisa kita lepaskan ini, Mas Chris. Untuk saudaranya sendiri seperti apa ini? Ya, biasanya memang ketika INKP naik, Tekim juga ikutan naik, makanya saya memilih INKP. Dan Tekim juga sama, rekomendasinya masih cenderung cukup baik dengan harga kertas yang meningkat, dan kinerjanya juga cukup baik di tahun 2020 kemarin. Dan INKP cenderung sudah break ya, area resistance-nya di 14.100, dengan area selanjutnya berarti next di area 16.000. Oke, itu tadi untuk INKP dan juga Tekim di sektor yang sama, begitu ya, pulp and paper. Sementara tiga saham lainnya juga masuk dalam rekomendasi, tadi sudah dijawab langsung oleh Mas Chris, sudah diulas bagaimana kemudian level-level yang bisa diperhatikan. Semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda. Kemudian pemirsa, kita lanjutkan pertanyaan dari Anda yang sudah masuk sangat banyak ini di hari ini. Saya akan coba bacakan satu persatu. Ada Pak Henry di Jakarta yang menanyakan saham Adaro, Mas Chris, sudah punya di 1.400. Ini apa yang bisa disarankan untuk Pak Henry? Adaro kalau kita lihat selalu membuat new low ya, harga batu bara juga cenderung turun, adanya lockdown dari China juga membuat harga permintaan batu bara juga semakin menurun, sehingga jelek untuk batu bara secara jangka pendek. Tetapi untuk di saat ini memang kelihatannya sudah cukup murah ya di area 1.100. Jadi menurut saya masih bisa hold ya, mungkin bisa averaging down nanti di area 1.090. Averaging down di 1.090, tapi untuk jangka waktu yang agak lebih panjang sebetulnya kemana ini arahnya, Adaro? Ya, kalau kita lihat tentu kita harapkan penyebaran COVID dapat kembali mereda ya, sehingga China kembali membuka lockdown-nya. Ketika lockdown dibuka, maka konsumsi batu bara dan minyak dari China tentu akan meningkat, sehingga itu dapat meningkatkan harga saham Adaro lagi. Mungkin di area reference 1.400 ya, 1.400 sampai 1.500. Oke, jadi sabar terlebih dahulu Pak Henry, 1.400 masih sangat berpotensi untuk ditembus, meskipun tadi ada area cut loss juga atau averaging down, yang dimaksudkan oleh Mas Chris di area 1.090 mungkin juga bisa menjadi saran untuk Anda. Baik, itu untuk Pak Henry di Jakarta. Kemudian saya ingin membacakan juga pertanyaan dari Siska, masih dari Jakarta, menanyakan saham film ini, Mas Chris, sudah punya di 358. Bagaimana analisis dan juga sarannya? Ya, memang film cukup fenomenal ya belakangan ini karena banyak yang nyangkut di saham film. Tetapi kalau kita lihat karena hari ini sudah ARB, jadi ya terpaksa memang kelihatannya besok kemungkinan dapat ARB lagi gitu ya, dapat melanjutkan penurunan gitu. Tetapi perhatikan sekarang area support di film di area 276 dengan area resistance di area 324 saat ini. Dan menurut saya sih, kalau saya bisa memberikan saran, jika membeli saham-saham tertentu, sebaiknya dianalisa terlebih dahulu, tidak ikut-ikutan ketika retail sedang ramai untuk membeli saham tersebut. Ya, jadi memang tetap dikembalikan bagaimana analisis yang dilakukan agar kemudian tidak ikut-ikutan saja begitu ya, meskipun memang keputusannya terserah saja begitu ya dari masing-masing investor ataupun trader. Dan itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari Siska di Jakarta menanyakan saham film yang sudah punya di 358. Kemudian saya ke pertanyaan berikutnya, ada Robin di Jakarta yang bertanya saham BSDE. Ini tidak menyebutkan dengan jelas sudah punya di level berapa atau apa yang ditanyakan, tapi untuk BSDE ini seperti apa, Mas Chris? Ya, BSDE memang kalau kita lihat dari kebijakan PKKM tersebut tentu dapat memberikan efek negatif ya kepada BSDE. Tetapi kita lihat juga di bulan Februari ini
kembali meningkat, dan kalau kita lihat memang area support BSDE sekarang di area 1090 dan resistance di 1215. Jadi memang ada peningkatan sampai 1215 ini mungkin bisa sebagai area untuk buy sell on strength ya, karena kemungkinan masih dapat kembali turun. 1200 begitu ya menjadi level-level sell on strength untuk BSD, dan juga tadi ada level yang juga Anda bisa cermati tentunya. Tapi dari sektor properti apakah cukup positif di tahun ini? Properti ya, kembali lagi ya, kita harapkan bahwa penyebaran vaksin dapat berhasil, lalu penyebaran virus corona juga dapat diatasi, sehingga sektor-sektor properti ini terutama yang mempunyai mall itu juga dapat memberikan kelegaan bagi mall-mall, dan orang dapat kembali berkumpul sehingga memberikan efek positif kembali kepada properti. Ya, karena di tahun lalu kita tahu sektor properti terutama sejumlah emiten atau perusahaan bahkan merevisi ya target marketing salesnya sendiri di sepanjang tahun. Baik, kita harapkan memang kondisi yang lebih baik bisa menjadi sentimen yang positif juga untuk sektor properti. Dari Robin di Jakarta, saya ingin beralih ke Anggiat di Bekasi yang menanyakan saham Waskita Karya, Mas Kris. Apakah minggu ini uptrend? Ini sepertinya pendek sekali yang ditanyakan jangka waktunya. Untuk Waskita sebetulnya seperti apa ini? Ya, kita perhatikan area 1400-nya ya, area 1400-nya dari kemarin cukup kuat. Jika closing di bawah 1400, better keluar dulu, karena kalau kita mengharapkan FWF, sudah ada penjelasan bahwa FWF ini tentu akan menunggu dari efek pandemi COVID yang selesai dulu, dan kemungkinan akan berjalan di semester 2 tahun 2021. Jadi memang secara jangka pendek hanya di-drive dari kepercayaan masyarakat apakah Waskita ini akan kembali naik atau cenderung turun. Ini berarti memang belum ada driver lainnya atau katalis lainnya untuk Waskita Karya dan mungkin emiten konstruksi lainnya, Mas Kris? Ya betul, karena kalau kita lihat dari sisi emiten konstruksi sendiri udah naik ya, Waskita dari area 400 atau 500 itu sudah sampai ke tinggi kemarin ke area 2000. Peningkatannya cukup signifikan, udah 400%, jadi wajar saja jika terkoreksi. Memang area support kuatnya di 1200 Waskita ini. Oke, area support kuat di 1200 untuk Waskita Karya karena kenaikan yang ternyata sudah cukup terlihat dari beberapa waktu lalu. Itu tadi Pak Anggiat di Bekasi yang menanyakan saham Waskita Karya. Kemudian ada Nanda di Tangerang Selatan ini bertanya saham Unilever entry level menengah panjang ini seperti apa dan reviewnya seperti apa untuk Unilever, Mas Kris? Ya, Unilever memang saya selalu tidak tidak merekomendasikan untuk membeli Unilever terlebih dahulu ya, karena memang dari sisi tren Unilever masih cenderung masuk ke dalam fase downtrend. Tetapi kalau sekarang memang masih mempunyai Unilever, perhatikan area di 6.900-nya. Gitu. Selama Unilever berada di atas 6.900 mungkin masih bisa di hold, tetapi kalau tidak better keluar dulu. Oke, 6.900 jika memang belum ada better di hold saja terlebih dahulu, dan bahkan seperti tadi Mas Kris jika saya simpulkan belum menyarankan atau rekomendasikan saham ini ya Mas Kris ya. Iya. Baik, itu untuk Unilever. Nanda di Tangerang Selatan yang sudah bertanya, dan ini masih banyak pertanyaan sebetulnya, tapi Mas Kris kita sudah di ujung sesi diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Sehat dan sukses selalu. Ya, terima kasih Mas Fajar. Ya, pemirsa IDX Second Session Closing akan segera kembali, tetaplah bersama kami.